Kembali lagi bersama kami di Jeng Finansial. Pada episode 30, kami akan membahas tentang bagaimana sih ciri-ciri emiten ataupun saham yang sebenarnya dapat terkena suspend dari Bursa Efek Indonesia. Karena kita tahu bahwa akhir-akhir ini banyak sekali saham yang mengalami ARA ataupun ARB. Baiklah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel kami agar tidak ketinggalan info penting lainnya. Terima kasih. Kita langsung saja diawali dengan sebenarnya apa sih fungsi dari suspend yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia kepada emiten tertentu. Mungkin kita berpikir bahwa ya emiten ataupun saham kita ternyata kena suspend, kemudian kita tidak bisa menjualnya ataupun membelinya dan yang lain sebagainya, sehingga modal kita pun tertanam di sana dan kita tidak bisa menggerakkannya. Namun tenang saja, suspend itu sebenarnya memiliki manfaat dan tentunya itu dibuat karena ada manfaat. Dan waktunya itu sebenarnya bervariasi, itu kadang ada yang misalnya kalau karena terbeli utang ataupun ada kasus lainnya, itu dapat menjadi jangka panjang. Namun kalau misalnya hanya untuk harga saham tidak wajar dan beberapa waktu, itu hanya sementara biasanya. Baiklah, sebenarnya fungsi dari suspend ini dilakukan oleh Bank Bursa Efek Indonesia itu tujuannya yaitu agar memberikan waktu kepada investor agar mereka dapat berpikir kembali untuk membeli harga saham ini di saat tinggi ataupun kita menjual harga saham ini terlalu rendah. Jadi Bursa Efek Indonesia memberikan kita waktu untuk berpikir kembali terhadap valuasi dari perusahaan tersebut. Jangan sempat valuasinya itu sebenarnya bagus karena kita mendengar rumor yang buruk, kita pun langsung menjualnya secara rugi. Tentunya itu sangatlah merugikan bagi diri kita sendiri. Ataupun kita mendengar rumor bahwa ini adalah perusahaan yang bagus padahal sebenarnya tidak, utangnya itu banyak. Lalu kita membeli di harga yang mahal dan kita terus membelinya di harga yang mahal. Tentunya Bursa Efek Indonesia tidak ingin kita sebagai investor melakukan sesuatu yang merugikan baik kita sendiri tanpa mengetahui nilai valuasi ataupun bagaimana kondisi dari perusahaan tersebut. Jadi begini, ada juga yang bertanya, kira-kira emiten atau saham itu ciri-cirinya yang sudah mau kena suspend itu gimana ya? Ya, sebenarnya ada beberapa tanda-tanda yang kalau misalnya kita lihat tanda-tandanya itu ada pada saham atau emiten itu, lebih baik kita menghindari emiten itu untuk sementara waktu. Contohnya, misalnya emiten itu harganya bergerak tidak wajar atau kadang naik sampai ARA mencapai auto reject atas, kemudian besoknya lagi auto reject atas lagi, ARA lagi, besoknya lagi pun sama, dan ataupun besoknya lagi langsung ARB, dan kira-kira kurang lebih begitu. Sebenarnya dilihat dari seberapa sering auto reject terjadi pada emiten ataupun saham tersebut. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa saat ini sedang cukup boomingnya tentang saham bank-bank kecil yang dikatakan akan menjadi bank digital yang mengalami kenaikan yang boleh dibilang secara tidak wajar, karena kita lihat bahkan nilainya itu atau harga sahamnya itu meningkat bisa sampai 4-5 kali lipat. Tentunya itu sudah sangat tidak wajar. Jadi kami sarankan untuk tidak terlalu masuk ke dalam pasar tersebut saat ini. Bisa jadi karena sudah terlalu mahal ataupun yang lain sebagainya. Dan jangan sampai hal yang seperti waktu itu terjadi lagi. Ketika semua orang nyangkut dan mereka menggunakan margin call dan mereka terpaksa menjualnya. Namun biasanya sebuah emiten atau saham itu yang akan segera disuspend itu ada tanda-tandanya. Biasanya ada diberi maksudnya peringatan oleh BOI. Biasanya yang itu dikarenakan unusual market activity atau UMA. Ya, atau UMA. Jadi biasanya akan diberikan peringatan itu terlebih dahulu sebelum dilakukan suspend. Namun tidak semua UMA itu akan segera disuspend. Jadi bisa juga UMA itu dicabut kalau harga itu bergerak secara wajar kembali.
Ataupun bisa juga sebuah emiten yang memiliki kasus korupsi di dalam perusahaan tersebut ataupun membohongi laporan keuangannya, ya maka itu kemungkinan besar dapat disuspend. Jadi banyak sekali hal yang dapat menyebabkan sebuah atau emiten itu disuspend, atau bisa juga saham itu atau perusahaan itu belum membayar annual listing fee, artinya membayar itu diperlukan biaya untuk dilistingkan di bursa efek. Ya, jadi sebenarnya itu ada biayanya juga, atau juga terlambat laporan keuangan dan yang lain sebagainya. Jadi semuanya itu bisa banyak hal yang bisa menyebabkan suatu emiten atau saham itu disuspend. Oleh karena itu, sebelum membeli saham, kita harus mengerti apa yang kita beli. Kami terus-menerus menekankan kita harus mengerti perusahaan seperti apa yang kita beli. Jangan asal-asal hanya mendengar rumor semata. Baiklah, itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih. Salam investasi.